Di slide 9 kan ada koridornya dari Malaysia ke Indonesia, misalkan Indonesia Malaysia dan sebagainya, itu mungkin perlu dilihat juga tentang lokasi atau jaraknya antar negara itu. Di situ juga mungkin bisa menjadi preferensi bagi tenaga kerja untuk pindah. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ini ketika kita bicara tentang kualitas SDM Indonesia, yang di situ disebutkan sekitar 64% ya yang SD SMP dengan SMP di slide 9 kalau nggak salah. Nah, kalau kita tambahkan SMA aja mungkin menjadi lebih besar lagi. Dan kalau kita bicara tentang MRE-nya ada 8 profesi, itu kita lihat semuanya cenderung itu di atasnya SMA. Gitu. Jadi saya melihat di sini ketika mohon maaf ini analisisnya tentang tenaga kerja Indonesia, permasalahan macam-macam itu melihatnya tenaga kerja Indonesia secara umum, padahal kita tahu bahwa kita banyak mengirimkan TKW levelnya untuk ke negara-negara ASEAN itu. Jadi mungkin lebih menarik kalau kita mengkaji untuk spesifik profesi 8 tadi itu di negara lain di mana tenaga kerja bisa di sana gitu. Jadi sehingga kita bisa mengupayakan untuk menaikkan ke situ. Dan juga terkait dengan pendidikan, mungkin di sini sebelum melihat rekomendasinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau human capitalnya, tapi lebih cenderung ke sertifikasi. Nah, sebenarnya kan kita harus melihat untuk meningkatkan tadi yang SD, SMP ataupun SMA terlebih dahulu, ditingkatkan levelnya, baru setelah itu kita bicara tentang sertifikasi. Nah, poin yang terakhir ini pertanyaan yang saya agak bingung sebenarnya, karena ketika Bu Nuremi membahas tentang pariwisata, sebenarnya kan profesi itu lebih tepat profesi jasa pariwisata, tapi bukan objek wisatanya gitu. Tapi dilihat di sini tentang analisis tentang di slide 49 maupun 50 misalkan tentang kunjungan wisatawan macam-macam, itu agak membingungkan. Itu kita mau menjual objek wisatanya atau menjual tenaga kerja yang terkait dengan pariwisata. Saya rasa MRA-nya lebih tepat ke arah tenaga kerja di sini. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Mungkin dua penanya lagi ya, Mbak yang satu ini sama Bapak yang itu ya. Mohon pertanyaan ini singkat, padat, jelas, karena waktu kita juga terbatas, dan mungkin satu pertanyaan aja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurheni, pemaparannya sangat lengkap. Ini mungkin bisa jadi beberapa kajian sendiri ya Bu. Kalau pertanyaan saya itu adalah sebetulnya kalau dari mapping kondisi saat ini kan kita udah tahu bahwa dengan kesiapan tenaga kerja di sektor jasa yang belum capable gitu, artinya kan dengan MEA ini dampaknya akan ada surge in dari tenaga kerja asing terutama di sektor-sektor jasa. Nah, ini saya rasa perlu dipertajam untuk ke depan itu. Jadi tujuan kita untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja di sektor jasa ini apa? Apakah untuk menggantikan tenaga kerja asing yang masuk ke kita untuk bekerja di sektor jasa di dalam negeri sendiri, atau mendorong mereka keluar? Karena kan sebetulnya ketika tenaga kerja itu migran baik masuk maupun keluar itu kan hambatannya banyak dari sisi bahasa, budaya dan lain-lain. Jadi sebetulnya mungkin yang lebih visible adalah menggantikan tenaga kerja asing, paling enggak menggantikan sebagian beberapa persentase dari tenaga kerja asing yang saat ini kemungkinan akan masuk ke Indonesia. Karena ini hubungannya juga ke depan itu rekomendasinya sektor-sektor jasa apa sih yang perlu didorong untuk dikembangkan. Karena kalau dari 88-nya kan kayaknya nggak visible ya melihat bahwa bonus demografinya ini akan berakhir di tahun 2035. Kalau kita mendorong pengembangan keterampilan di sektor jasa kedokteran misalnya, pendidikan kedokteran itu sendiri kan makan waktu cukup lama. Mana nih yang paling visible? Apakah mungkin sektor jasa pariwisata atau surveyor gitu? Itu mungkin bisa lebih dipertajam Bu. Jadi ada milestone ke depan itu pengembangannya sektor jasa mana dulu yang diprioritaskan, kemudian time frame-nya seperti apa? Terima kasih. Masih ini saya dari Joko dari Departemen Manajemen Risiko. Terkait yang di slide Ibu nomor 5 tadi disampaikan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia dibandingkan dengan yang Singapura ya, terutama ini mengenai produktivitasnya. Apakah wajar katakanlah ini kalau kita lihat dari slide sebelumnya bahwa tingkat dari kita kebanyakan adalah SD dan SMP ya.
Jangan kalau yang di Singapura kemungkinan lebih dari itu. Nah ini apakah wajar dengan hal itu diperbandingkan? Akhirnya meskipun tadi ada Ibu sama ada 10 kali. Yang kedua terkait berhubungan dengan itu, apakah ada dari peran BI untuk istilahnya memberikan bekal kepada teman-teman yang tenaga kerja tadi yang katakanlah banyak dari SD dan SMP sehingga dia bisa melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Katakanlah mungkin kalau di kita di BI ada PSBI mungkin nanti bisa diberikan kepada orang yang tidak mau, jadi akhirnya bisa melanjutkan sekolah. Yang saya yakin mereka yang SD SMP itu sebenarnya dia ingin sekolah, cuman masalah biayanya nggak ada. Jadi tadi juga di Ibu sudah disampaikan bahwa ada rekomendasi untuk bekerjasama dengan yang berkepentingan ya mungkin pendidikan tinggi, tapi kalau memang itu nggak bisa, apakah kita bisa dari kecil dulu kita sendiri yang memang kalau bisa memberikan itu, kenapa tidak? Ya, itu aja Bu, makasih. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Nohemi langsung jawab ya. Jadi Pak Doni ada 3 pertanyaan Pak ya tadi ya. Kemudian dari Ibu Karin dan Pak Joko ya. Silakan Bu Nohemi. Terima kasih Mas Doni masukannya. Memang kalau untuk yang pertanyaan pertama itu adalah mengenai maupun ASEAN sendiri yang belum lihat lokasi antar negaranya. Kalau lokasi antar negara ini dalam hal ini kalau jarak atau ini memang sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa yang paling banyak itu memang yang mereka yang berdekatan antar negara di rumpun mereka seperti Thailand, Myanmar dan Laos. Sementara Malaysia ke Singapura nanti kalau memang diperlukan itu nanti akan kami tambahkan, dan demikian juga Indonesia yang paling banyak memang ke Malaysia ya, karena memang karena faktor kedekatan tadi juga yang menjadi faktor, kemudian bahasa dan kemudian ya kurang lebih lingkungan dan lain-lain. Kemudian memang kalau yang kualitas SDM kita yang kualitas pendidikan yang dari SD sampai SMA menurut Mas Suliti kalau ditambahkan mungkin akan jadi lebih besar. Nanti akan ya mungkin ini juga bisa kita lihat. Ini kategorinya untuk SD SMP itu adalah yang rendah, SMA itu dia masuk yang kategori sedang menurut dari definisi dari si Kemenaker Trans itu sendiri. Nah untuk rekomendasi pendidikan ini memang yang terlihat memang baru dari sisi sertifikasi. Sebenarnya memang di dalam papernya sendiri kami itu merekomendasikannya memang harusnya Kemendikbud itu sendiri itu bekerja sama dengan Kemenaker Trans dan yang lain-lain yang berkaitan itu memang harus mulai membuat kurikulum yang memang nantinya satu sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh atau yang sesuai dengan ketentuan ASEAN maupun AKRF atau MEA-nya sendiri. Kemudian untuk pendidikan yang bawah dan menengah ini didorong untuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Memang kalau selama ini kan sudah ada program-programnya pemerintah yang sekolah sampai dengan 9 tahun itu, cuma memang untuk pendidikan yang lebih tingginya yang memang kita membutuhkan effort dan usaha, apalagi yang memang yang out of the box yang dapat meningkatkan tingkat pendidikan mereka. Tapi memang di samping pendidikan, MRA itu juga akan mengakui kualifikasi dari sisi sertifikasi atau vokasional. Nah dari situ mungkin bisa didorong tenaga-tenaga kerja yang berpendidikan memang yang rendah maupun yang menengah ini didorong untuk memiliki keterampilan dari atau diajarkan atau dididik dari sisi vokasionalnya untuk meningkatkan keterampilan mereka. Kalau mereka meskipun misalnya grade-nya dia berada di grade yang paling bawah tapi mereka memiliki sertifikasi untuk keahlian mereka di sisi itu bisa diakui kalau di dalam MRA ini. Kenapa memang tampaknya rekomendasi hanya baru melihat dari sisi sertifikasinya. Ya, tidak hanya sertifikasi tapi yang lain-lainnya sebenarnya memang kita rekomendasikan juga, cuma yang paling cepat mungkin itu yang Mas Doni ya. Sementara
mengejar bahwa kalau yang udah memang pendidikannya memang segitu, bukan mereka bukan angkatan yang muda, memang yang kita kejar adalah vokasionalnya. Nah, ini sudah dilakukan oleh kementerian, tapinya lagi sayangnya memang ini kadang-kadang memang belum ada koordinasi yang tepat bagi institusi dalam hal misalnya industri sebenarnya perlu apa. Nah, ini yang memang perlu ketemu antara industri juga industri butuhnya apa, kemudian yang bisa disediakan vokasionalnya oleh departemen ataupun negara itu seperti apa untuk meningkatkan kualifikasi dari si SDM ini. Kemudian iya benar kalau di pariwisata ini Mas Doni memang tadi itu kan ada sekitar yang sudah dikualifikasikan untuk sertifikasi itu memang ada 30 kualifikasi. Memang yang kami sampaikan tadi itu memang baru memang jenis SDA untuk kunjungan wisatanya ini memang intronya. Nah, untuk mendapatkan data berapa sih sebenarnya tenaga tour leader yang ada di kita. Nah, itu memang sulit. Sebenarnya itu yang menjadi kualifikasi dari si jasa pariwisata ini. Berapa sebenarnya hotel yang sudah, kalau hotel ada, tapi misalnya pariwisata yang terkait dengan yang tour leadernya atau berapa sih yang mereka punyai keahlian bahasa dalam memandu. Nah, itu yang memang kami sih eager banget untuk itu, tapi terus terang kami sangat sulit mendapatkannya, tapi kami usahakan nanti bisa begitu. Itu Mas Doni yang bisa kami sampaikan untuk perbaikan paper ini. Memang banyak hal karena memang luas sekali cakupannya. Memang kadang-kadang juga keterbatasan kami lah yang mungkin yang miss untuk melihat maupun untuk menjangkaunya. Untuk Mbak Karin, mungkin itu Mas Doni nanti kami lengkapi lah ini. Kemudian untuk Mbak Karin untuk memang terima kasih atas masukannya supaya memang lebih clear memang sektor mana sih yang perlu didorong lebih dahulu. Ya, ini memang secara umum tadi memang kami sampaikan bahwa ada beberapa hal memang yang sudah siap secara regulasi, tapi secara pendidikan maupun secara kelembagaan ada beberapa sektor memang yang kurang siap. Nah, kami sendiri memang untuk mengatakan sektor mana yang lebih siap dengan yang mana yang paling tidak siap itu kami membutuhkan data memang yang harus lebih banyak lagi. Tapi memang dari 8 jasa ini kita lihat bahwa dari sisi kesiapan SDM maupun kelembagaan dan regulasi, yang pertama itu adalah memang pariwisata. Nanti memang kita akan bikinkan mungkin milestone setelah itu apa, karena pariwisata kan pendidikan memang tidak diharuskan mereka harus lulus apa, tapi sepanjang mereka memiliki sertifikasi atau vokasional dari sisi yang lain memang bisa dimasukkan ke jasa yang bisa didorong secara cepat kalau pariwisata. Dan karena ini juga memang menjadi goal cepatnya negara-negara ASEAN untuk mendorong pariwisata menjadi 12 sektor percepatan di MEA ini. Tapi tidak hanya jasa, sebenarnya kedokteran juga memiliki atau diharuskan menjadi sektor yang dipercepat juga movement tenaga kerjanya. Tapi kalau kita lihat tadi, kalau dari jasa medis kita sendiri memang dari sisi kualitas memang kita masih agak di bawah negara-negara lain. Sementara pendidikannya sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini juga memang ya kenapa di perundingan di ASEAN-nya sendiri, kenapa justru yang ini yang dikedepankan, sementara mungkin ada beberapa sektor yang dari sisi pendidikan misalnya yang 5 tahun seperti insinyur ataupun yang lainnya, dari sisi pendidikan mungkin kita bisa dorong lebih cepat, tapi dari sisi pemenuhannya kualitas maupun supply-nya memang kita banyak, cuman memang harus kita
petakan lagi sektor mana, karena di teknik itu sendiri kan ada beberapa sektor yang memang dibuka oleh negara-negara ASEAN itu. Misalnya di Filipina dia hanya membuka 8 dari teknik itu dia buka. Sementara kita sendiri misalnya ada beberapa sektor dari insinyur dari jurusan mana sajanya yang dibuka. Nah ini yang memang harus dipetani satu-satu lagi Mbak. Terima kasih memang masukannya. Kemudian yang ketiga Mas Joko, untuk produktivitas ya mau nggak mau memang kita harus bandingkan secara umum seperti itu ya Mas, karena memang kalau kita pilah mestinya yang produktivitas tenaga kerja terampil. Nah ini kita belum dapat, ini aja kita dapatnya dari ADB Mas. Memang sulit kita mendapatkan data itu, tapi ya secara umum bahwa produktivitas tenaga kerja kita itu memang agak jauh dibandingkan dengan negara-negara maju di ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, memang karena karena pendidikannya, kemudian faktor pendidikan, dan yang kedua mungkin etos kerja mungkin ya. Kalau kita sudah pendidikannya rendah misalnya, kalau dia bisa meningkatkan kemampuan dengan mengikuti vokasional dan lain-lain yang sehingga mereka menjadi berkualitas lebih baik, itu juga memang menjadi tujuan kita. Nah, peran BI untuk peningkatan SDM, kalau saya secara langsung memang nggak ada ya, belum ada. Tapi kalau secara non formalnya yang kita lakukan di BI ada kalau dulu di PRES atau sekarang ada di BIMS itu dan sekarang juga mungkin ada di MST yang memberikan beberapa beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. Itu kita lakukan, namanya BI apa itu berat Genbi Generation BI itu kita memberikan beasiswa ke Dekom, yang dikelola oleh Dekom Genbi. Kemudian di kita juga kita memberikan semacam insentif kepada mahasiswa yang menyusun skripsinya baik S1 sampai S3 sebagai sumbangsi dari lembaga kepada mahasiswa memang yang kita anggap patut untuk dibantu, seperti itu. Nah, kalau kaitan kajian ini sendiri memang dengan kerjaannya BI, memang ngapain sih kita sebenarnya mengerjain ini? Nah, yang kita ingin petakan adalah memang dari sisi remitansinya sebenarnya. Tapi kan remitansi itu sendiri yang banyak kita catat sekarang ini dari sisi yang ya karena memang TKI kita yang tercatat banyak yang dari sisi yang unskilled-nya, ya tentunya yang baru tercatat yang dari unskilled-nya, seperti itu. Kepentingan kita adalah dari sisi itu Mas, kenapa kita memerlukan kajian mengenai liberalisasi dari 8 jasa di MEA ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan, atau mungkin ada komentar lain, Bu Karin? Enggak, sebentar. Atau Pak Doni, ada respon dari jawaban narasumbernya? Enggak ya? Oke, berarti kita lanjut ke termin kedua. Saya kasih kesempatan 3 penanya. Mungkin dari sisi sebelah sini ya, tadi belum dapat ya. Bapak ini, Bapak siapa? Yang kedua, yang ketiga nih, 1, 2, 3 ya. Tolong sebutkan nama sama asal institusi. Saya berharap pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. 1 pertanyaan aja ya, terbatas waktu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Nur Hemi dan Bapak. Saya Ari Samanto dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang memang kami mendapatkan informasi forum ini melalui dari Universitas Indonesia, Bu Sri Murti Ningsi, Bu. Kebetulan beliau berkenan mau datang ke forum ini, tetapi tadi ada hal tertentu di UI jadi tidak bisa datang. Jadi katanya titip pesan ke Ibu juga, Bu, terkait dengan otomatis dengan demografi ya, Bu, tadi juga disebutkan. Jadi kami di Kementerian Kerjaan memang sehari-hari ini dengan adanya MEA 2015
apapun kegiatan dan diskusi itu terkait dengan MRA, Bu. Apalagi terkait dengan sekarang bicaranya 12 sektor prioritas di MEA. Kalau yang Ibu sampaikan ini memang dari 8 MRA yang sampai detik ini berdasarkan evaluasi dari kementerian kami dan diskusi dengan beberapa kementerian, instansi teknis dari 8 MRA ini memang yang masih bisa menyatakan siap itu sebenarnya dari pariwisata. Kalau 7 yang lainnya itu memang sedang perjalanannya memproses seperti apa yang dilakukan dari sektor pariwisata. Memang dalam yang ingin saya sampaikan, mungkin ini momen yang bagus Bu Naemi, mungkin ke depan nanti dengan Kementerian Kerjaan, tadi juga dengan Kementerian Pendidikan, memang target kita itu menghadapi MRA maupun MEA apapun namanya itu memang SDM kita, Bu, yang menjadi kunci. Dan dari sisi Kementerian Pendidikan dan Ketenagakerjaan memang ini sudah berkolaborasi terkait dengan pengembangan kurikulum, baik itu pendidikan di menengah SMK, kemudian pendidikan tinggi. Dan kami dari sisi penyiapan dari yang namanya SKKNI tadi, Bu. Jadi memang SKKNI ini semenjak dari tahun 2004 sampai 2012 dievaluasi ada proses pengembangan yang kurang. Memang dalam proses baik itu penyusunan SKKNI maupun kurikulum, kita harus sudah melaksanakan TNA, Training Need Analysis, di mana kita harus turun ke industri. Nah, dari sisi SMK, dari sisi kami BLK, memang itu yang menjadi prioritas. Bahkan telah dikeluarkan beberapa regulasi baik dari sisi Dikbud maupun dari sisi Naker bahwa yang namanya pelatihan, kemudian sertifikasi dan lain-lain itu harus basisnya melihat dulu kepada kebutuhan di industri. Nah, terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti saran untuk kajian selanjutnya kepada tim bahwa kalau kami lihat memang secara umum sudah kita dapat lihat bahwa memang kesiapan SDM kita kurang. Tetapi kalau dilihat dari sisi sekarang adanya regulasi dan persiapan kita dari tahun 2 tahun lalu di beberapa kementerian itu memang regulasi sudah disiapkan. Istilahnya kalau namanya MRA atau Movement Natural Person itu kan yang bisa menghambat hanya kepada bahasanya itu adalah dia profesional atau tidak. Kalau hal yang lain menghambat kan tidak diperkenankan di dalam MRA. Jadi regulasi yang disusun oleh pemerintah pun memang dituntut bisa menghambat tetapi secara fair. Bicaranya adalah profesional. Nah, oleh karena itu kami harapkan nanti Bu ini penelitian selanjutnya Ibu bisa terjun langsung Bu di beberapa kementerian agar data yang disampaikan ini mungkin ada lebih update Bu. Karena kami melihat memang dari PowerPoint tadi di awal dan naik memang selalu ada miris ya Bu. Karena negara kita selalu terlihat kayaknya selalu di bawah. Padahal memang SDM kita sebenarnya paling besar, apalagi sampai 2035 itu kita masuk ke bonus demografi di mana angkatan kerja produktif itu lebih banyak dibandingkan yang masa bayi dan aging. Jadi mungkin itu dari kami dan kami mohon izin Bu tadi atas nama pimpinan nanti bisa berkoordinasi selanjutnya dengan Ibu karena paparan ini yang dibutuhkan oleh kementerian kami yang sedang menghadapi MEA di mana semua mendengar MEA tetapi kesiapan masyarakat itu tidak tahu sampai di mana MEA itu sebenarnya. Mungkin itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miftah Fauzi nama saya dari PEKI BPTBI. Terima kasih Bu, ini Bu Nurhani telah membuat suatu kajian yang sangat komprehensif terkait dengan ketenagakerjaan di menghadapi MEA. Yang saya lihat Bu sebetulnya simpel ya terkait dengan kajian ini. Di dalam kajian barangkali akan lebih memiliki hasil yang lebih bermanfaat lagi, khususnya barangkali untuk memberikan masukan pada pemerintah dalam hal ini adalah pertama kita melihat bahwasannya dari kajian ini sudah dapat memberikan semacam masukan Bu mapping gitu ya terkait dengan umpamanya tadi tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Kok tenaga kerja asing ada di Indonesia? Pertanyaannya apa? Orang Indonesia nggak mampu ngisi itu. Nah itu barangkali lebih lanjut, kajian lebih lanjut, barangkali bisa langsung tajam saja sektor-sektor apa saja yang asing ada di sana. Terus kenapa kok orang Indonesia nggak bisa masuk ke sana gitu? Nah itu yang kalau menurut saya lebih penting karena memang ya kalau dari tadi data-datanya kita selalu di bawah ya, SDM kita selalu di bawah. Kalau kita SDM di bawah berarti
perlu ada peningkatan, khususnya adalah di dalam memenangkan di pasar dalam negeri dulu gitu Bu, di pasar Indonesia, di pasar yang juga luas gitu. Jangan sampai ini diambil oleh orang asing gitu. Terus yang kedua itu yang terkait dengan untuk yang tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri, itu barangkali juga perlu Bu diinformasikan di dalam kajiannya itu needs-nya kayak buat kebutuhannya, requirement itu apa gitu ya, di sektor apa, requirement apa, seperti apa. Jadi nanti kurikulum ataupun yang dibikin oleh pemerintah, kita bisa menyarankan ini loh yang bisa dilakukan oleh kita sumbangkan kepada pemerintah, sehingga kita bersama-sama menyiapkan itu gitu. Jadi dua hal itu, jadi yang di dalam negeri dan yang di luar negeri kita perlu punya niat ini. Terima kasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Budi dari LIPI. Beberapa tahun ini kami juga ada kajian ya Bu ya mengenai MEA ini juga, terutama mengenai tentang MEA ini juga. 2012 lalu tentang industri pariwisata, dan tahun lalu itu tentang industri otomotif juga yang akan yang merupakan salah satu dari sektor prioritas juga. Yang ingin saya tanyakan tadi misalnya berkaitan dengan Bapak dari Kemenaker Trans tadi misalnya itu, kalau misalnya beberapa waktu lalu kan, tahun lalu ya, Pak Gubernur dari Jawa Timur itu, Pak Soekarwo itu kan mengatakan kan kalau misalnya itu mereka itu sudah siap menghadapi MEA. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah dia akan menetapkan satu local regulation di mana tenaga kerja asing yang masuk ke dalam provinsi Jawa Timur itu harus bisa berbahasa Jawa. Apakah itu mungkin untuk dilakukan local regulation seperti itu yang menjadi smart barrier seperti itu? Oke, pertama. Yang kedua, mengenai masalah tenaga kerja ini kan salah satunya itu adalah masalah adanya kurang sinkronnya antara link and match antara dunia pendidikan dengan industri. Itu juga masih belum disampaikan tadi juga. Sejauh ini itu menurut Ibu itu bagaimana koordinasi antara akademisi, bisnis dan government di dalam melink and match antara dunia pendidikan dan industri ini sendiri? Terima kasih atas waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini ada pernyataan, ada masukan, ada pertanyaan nih. Ya, mungkin silakan aja Bu Emi untuk menjawab. Kami sangat berterima kasih sekali dari Pak Miftah dari Kemenaker Trans, Pak Rismanto dari Kemenaker Trans untuk ajakan untuk kerjasamanya. Kami sangat senang hati untuk melakukan hal itu. Kemudian memang ini tadi adalah himbauan, jadi tidak ada yang dapat kami sampaikan kecuali terima kasih banyak Pak atas dukungannya dan ajakannya. Kemudian kalau Pak Mita Fauzi itu ada dua hal yang ditanyakan di sini. Satu, memang mengapa tadi SDM kita malah tidak bisa enter ke negara-negara ASEAN lainnya. Sebenarnya secara jelas sudah kami sampaikan ada beberapa hal kenapa kita untuk tenaga kerja yang terampil khususnya kami katakan di sini misalnya arsitek. Untuk arsitek saja secara legal yang pertama adalah mengenai aturannya dulu Pak. Tadi sudah kami sampaikan di sini ini adalah kualifikasi yang sudah disampaikan oleh negara-negara ASEAN maupun oleh ASEAN-nya sendiri. Kalau ingin masuk atau jasa insinyur itu masuk ke Singapura, dia harus lulus pendidikan teknik, memiliki izin praktek mandiri, pengalaman minimum 7 tahun dan 2 tahun bertanggung jawab dalam proyek yang signifikan, dan memiliki sertifikat kompetensi dari PRA. PRA ini adalah lembaga profesional yang mengatur mengenai pengeluaran sertifikasi dari jasa insinyur ini. Nah ini adalah aturan yang berlaku secara umum di ASEAN-nya. Jadi ini sejak MEA ini berlaku, jadi ada untuk migran yang bekerja di kawasan ASEAN ada dua hal yang mereka harus penuhi. Satu, ketentuan secara ASEAN. Kedua adalah ketentuan secara domestik. Domestiknya di dalam paper ini yang kami bagikan ke Bapak tadi ada juga adalah ketentuan domestik
yang berlaku yang harus dipenuhi oleh migran yang akan melakukan atau bekerja di negara-negara ASEAN. Jadi dua hal ini yang harus dipenuhi kalau kita memang mau bekerja di luar Indonesia. Taruhlah kita bisa atau pas di aturan yang ASEAN-nya, tapi domestic regulation-nya jangan lupa, itu kita juga harus penuhi. Selain memang ketentuan ini, ada beberapa ketentuan domestik yang mereka atur, misalnya seperti di Singapura, insinyur tadi baru bisa bekerja di Singapura kalau memang keluaran dari universitas yang memiliki sertifikasi ABET. Di Indonesia, universitas mana yang mengeluarkan ABET hanya satu, di ITB. Itu satu. Kedua, Malaysia. Di Malaysia tadi sudah jelas juga. Di sektor mana saja tenaga kerja asing bisa bekerja. Di slide yang tadi sudah kami sampaikan, itu yang bisa dipenetrasi oleh TKA. Selain memang ada domestic regulation lainnya, seperti ketentuan bahasa. Di Thailand, mereka mengharuskan dokter harus berbahasa Thailand. Demikian juga perawat. Sebenarnya itu juga make sense buat kita, kenapa tenaga kerja asing harus menguasai bahasa setempat. Kan mereka harus mendengarkan keluhan pasiennya. Setidaknya ya bahasa Inggris yang mereka. Tapi itu adalah domestic regulation yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi mereka. Nah, dalam kaitan ini pertanyaan dengan Mas yang di ujung sana tadi dari LIPI, ketentuan regulasi yang dikeluarkan atau didukung oleh Pak Karwo mengenai bahasa Jawa, itu saya yakin itu karena di ketentuan di 2015 mengenai kemenangkatan sendiri ya Mas ya, seingat saya ketentuan mengenai harus bisa berbahasa Indonesia itu sudah dicabut. Apalagi ketentuan atau regulasi untuk bahasa yang sub di bawah di sub bahasa Indonesia, itu tentunya tidak akan diperkenankan atau tidak akan menjadi barrier yang kita pasang untuk menjaga mengantisipasi dari masuknya tenaga kerja asing ini. Nah, itu tadi dari Mas Miftah Fauzi yang bisa kami sampaikan bahwa syaratnya sudah ada. Mungkin ini yang memang harus kita sosialisasikan terus ke perguruan tinggi ataupun ke mahasiswa-mahasiswa yang memang ada atau berada di belakang jasa ini maupun industri lainnya. Kemudian terima kasih Mas Budi, kalau memang punya kajian mengenai industri pariwisata, kami sangat berterima kasih kalau bisa di-sharing. Kemudian link and match antara kebutuhan tenaga kerja yang mengenai SDM-nya sampai saat ini, kalau di Filipina mereka sangat mendengarkan apa kebutuhan industri yang mereka butuhkan. Selain masing-masing 8 jasa ini mereka memiliki lembaga yang mengatur. Kalau misalnya seperti Ikatan Dokter Indonesia memang ada seperti itu di Filipina, tapi yang memantau pun mereka punya gitu. Memantau dalam hal ini misalnya kebutuhan tenaga pariwisata di Filipina. Mereka mengeluarkan sertifikasi dengan beberapa grade dan lain-lain, tapi juga mereka pantau ini apakah link dengan kebutuhan pariwisata yang ada di Filipina, even kebutuhan pariwisata yang ada di luar Filipina. Itu sudah mereka siapkan. Nah, di kita sendiri saya melihat ini sudah mulai ada, tapi mungkin kerjasama atau mendengarkan kebutuhan industrinya sendiri itu memang yang perlu dipergiat lagi di Indonesia. Mungkin Mas itu yang dapat kami sampaikan. Mas Rismanto mungkin dapat menambahi bagaimana menambahkan bagaimana kerjasama antara kementerian dengan industri. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mungkin terkait komentar yang tadi berbahasa Jawa. Memang sebenarnya semenjak ada dari pimpinan Pak Jokowi
bahwa untuk membuka investasi ini salah satu syarat di peraturan Menteri Tenaga Kerja bahwa tenaga kerja asing itu wajib berbahasa Indonesia, itu memang sudah dihilangkan. Walaupun dari pimpinan kami, Pak Menteri, Pak Hanif, sampai jajaran kami memang istilah masih didiskusikan, Bu. Jadi kami tidak juga menerima secara langsung karena kita kan inginnya menjaga tenaga kerja kita yang ada di Indonesia minimal, walaupun nanti juga perlu disesuaikan terhadap hal-hal lain. Tapi yang pada intinya secara regulasi, kita bicara MEA dan MRA itu kembalinya lagi sebenarnya adalah tenaga kerja terampil atau tidak. Kalau SDM kita dipersiapkan benar-benar terampil, mau bahasa apapun dipersyaratkan, intinya dia terampil. Itu yang menjadi pemikiran di Naker dan Kementerian Pendidikan. Dilihat dari sisi pondasi dasar pendidikan apa yang harus dibenahi, kemudian keluaran dari pendidikan yang mungkin tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau tidak masuk langsung ke pasar kerja, itu baru tugas Kementerian Kerjaan dan melalui Balai Latihan Kerja. Nah, ini kembali dengan link and match. Sebenarnya ini sudah konteksnya lama dari dulu Pak Menteri Pendidikan, link and match, yang sampai detik sekarang ini memang istilahnya link and match belum tercapai, masih mismatch. Itu selalu paper dan lain-lain, termasuk tesis saya juga, Bu, bicara soal link and match juga dengan Bu Tuning. Memang di negara kita ini di dalam proses penetapan kurikulum pendidikan baik dari sisi sekolah maupun di BLK kami ini masih berpikiran itu kepada batasan tertentu, belum begitu pure melihat 100% dari industri. Tetapi beberapa pendekatan di tahun 2014, contohnya saja di Kementerian Dikbud telah mengadopsi seluruh standar kompetensi, Bu, yang telah disusun oleh industri. Jadi secara tidak langsung nanti di tahun 2016 ke depan yang namanya kurikulum pendidikan, baik itu dari sisi SMK ini terutama, itu sudah mengadopsi dari kebutuhan industri. Jadi ini arahnya sudah ke link and match. Jadi semua standar yang telah disusun oleh sektor kementerian dari sisi perindustrian, pariwisata dan lain-lain, tadi juga disebutkan SKKI, itu semua sudah diadopsi oleh Ditjen PSNK. Yang arahnya nanti baik itu STP, baik itu dari SMK yang terkait dengan sektor pariwisata dan lain-lain, itu melihat kepada standarnya, baru diturunkan menjadi program kurikulum. Dan dari sisi kami pun di BLK mewajibkan juga bahwa program kurikulum yang dilatih untuk para pencari kerja itu basisnya harus standar. Jadi tidak ada lagi nanti ke depan namanya kurikulum baik Dikbud maupun di Naker itu basisnya di selain standar. Itu persyaratan memang yang namanya CBT, Competency Based Training, ke arah sana. Jadi seperti itu yang bisa saya tambahkan, tapi pada intinya Bapak Ibu sekalian, memang kita kembalinya itu adalah kepada SDM sendiri. Pemerintah itu sudah menyiapkan segala regulasi untuk membendung secara fair. Kalau bahasa memang dianggapnya tidak fair, Bu, karena dilihatnya seperti itu. Tapi kalau saya pun pernah sekolah di luar, pernah ini kok harus standarnya itu dari bahasa Jepang misalnya, Bu. Nah, itu kan juga menjadi diskusi kami disampaikan ke Pak Jokowi, apakah memang regulasi terkait pencabutan bahasa Indonesia ini memang tidak bisakah dirubah seperti itu. Kemudian satu lagi ada Perpres Presiden, kemudian Peraturan Menteri Naker yang mengatakan bahwa selama posisi di sektor itu masih ada orang Indonesia yang mampu mengisi, itu tidak boleh diisi. Makanya dari Direktorat Jenderal Bina Penta kami selalu membuat keputusan menteri setiap tahun itu diupdate bahwa tenaga kerja asing yang mau masuk ke sektor apapun itu memenuhi kriteria yang sudah dibuat oleh sektornya. Tapi melalui pembuktiannya yaitu uji kompetensi. Jadi sertifikasi tetap bicaranya tadi saya lihat di sini memiliki sertifikat kompetensi, di negara pun manapun pasti seperti itu. Tapi kembali kita yang istilahnya memiliki sektor di negara kita yang menyetel standar kompetensinya seperti itu. Jadi untuk menjaga tenaga kerja kita, bahasa sudah hilang, ya tinggal kita bicaranya ke kompetensi. Toh kita contohnya pariwisata kan budaya kita yang punya, standar kompetensi kita yang susun. Nah, tinggal tenaga kerja kita dituntut dengan segera mensertifikasi dirinya terhadap standar yang telah disusun antara industri dan kementerian teknisnya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian informasi yang kita sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rismanto ya Pak ya.
kita masih punya waktu 10 menit nih. Saya kasih bonus termin. Tadi saya lihat masih ada yang mau nanya. Silakan aja. Kalau masih ada yang mau bertanya. Oh iya, Bapak yang di belakang. Satu. Ada lagi? Iya. Oke. Nama saya Shirin dari Kreko Research Institute. Di slide 5 itu kan ditulis bahwa sebagian 87% migrasi tenaga kerja intra-ASEAN ini keterampilannya rendah dan sedang. Berarti kan hanya 13% migrasi tenaga kerja intra-ASEAN ini yang keterampilannya tinggi. Dan berarti lebih kecil lagi persentase migrasinya yang di sektor yang difokuskan gitu, 8 atau 12 tadi sektor itu. Saya sih wondering aja sih Bu, sebenarnya saya juga nggak punya banyak informasi tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Sebenarnya dengan proporsi yang sangat kecil ini, si tenaga kerja intra-ASEAN yang migrasi ini, dengan apa ya, kita memberikan resource yang begitu banyak dan untuk mempersiapkan ini, sebenarnya dari sisi cost and benefit analysis atau optimisasi subject to constraint yang begitu besar yang kita punya, sebenarnya benefitnya itu seberapa besar gitu loh. Kita memfokuskan diri untuk mengembang untuk mempersiapkan skill ini. Sebenarnya ternyata migrasinya itu mungkin dari sisi angka saya sih ngelihatnya secara kasat mata mungkin sebenarnya tidak terlalu mengancam gitu, karena kecil sekali. Justru mungkin kalau misalnya dibebaskan yang 87% gitu, mungkin itu baru wah kita gimana ya nanti gitu. Yang orang Filipina walaupun dia low skill tapi mungkin dia jadi lebih bisa kesini, atau dia punya bahasa asing yang lebih baik atau gimana gitu. Tapi apakah sebenarnya ini hanya milestone gitu, baru milestone untuk suatu migrasi yang lebih besar yang mungkin nanti benefitnya akan lebih besar lagi gitu. Jadi saya ingin tahu informasi itu dari sisi yang lebih besar itu gimana benefitnya gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Igi. Saya dengan Wawan dari DAI. Saya sederhana aja, dan saya juga ada di sini dari Kementerian Tenaga Kerja. Tadi barangkali Ibu bisa melengkapinya. Yang pertama, bahwa dengan adanya tenaga kerja asing, programnya ini apakah memang tidak menjadi mengurangi kesempatan kerja baik di negara kita sendiri maupun di negara lainnya. Itu yang pertama. Kedua, apakah Indonesia ini mempunyai target minimal TKI yang dialokasikan ke luar negeri ASEAN ini? Ada standar minimalnya nggak, ukuran keberhasilannya ke depan tuh kira-kira seperti apa? Itu aja barangkali. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin Bu Emi langsung mau menjawab. Mbak Shirin, sebenarnya yang menjadi pertanyaan kami juga ya why sektor ini. Cuma ini karena sudah menjadi keputusan politik di mana pada saat perundingan di MEA-nya sendiri sektor mana saja yang harus dan mestinya bisa diliberalisasi. Nah, ya ini kan adalah negosiasi pada tingkat tinggi, di mana ya semestinya kita sebagai bangsa yang memang memiliki tenaga kerja yang banyak di unskilled labor-nya, itu mestinya kita memang harus memiliki effort yang tinggi untuk misalnya menggolkan. Kalau itu yang digolkan yang unskilled-nya lebih dibebaskan movementnya, tentunya negara-negara yang menjadi kita ada negara tujuan seperti Malaysia dan Singapura maupun Thailand yang memang mereka menjadi net receiving country dari negara-negara ASEAN yang migran. Nah, kalau kita lihat tadi juga itu adalah kebanyakan adalah tenaga kerja yang berpendidikan menengah rendah dan menengah. Nah, ini kalau ngomong sektor mana yang mesti dibuat, ya memang ini harus kuat-kuatan negosiasi pada saat perundingan di ASEAN-nya sendiri.
kalau kita lihat seberapa besar benefitnya, mestinya ini akan menjadi kalau memang kita memaksimalkan SDM kita dengan baik, bahwa kita percaya mereka bisa mampu atau berkompetisi dengan negara-negara lain, kita lihat bahwa SDM itu bisa migran ke Singapura karena faktor apa? Tentunya karena faktor yang saya sebutkan tadi, karena gaji tinggi. Tentunya requirement juga harusnya harus terpenuhi, dan tentunya mereka memenuhi requirement yang tinggi juga. Mestinya itu yang menjadi pendorong kita untuk memanfaatkan secara maksimal SDM kita untuk memanfaatkan kesempatan ini, seperti itu. Misalnya arsitek kita tuh nggak kalah kalau dilihat dari sisi kemampuan mereka. Nah, beberapa hal mungkin karena sebenarnya di Indonesia ini banyak hal yang mesti bisa digarap dari sisi arsitektur. Kita punya kebudayaan yang majemuk sekali. Dari sisi itu, nah mungkin karena kita sudah merasa nyaman dengan kondisi ini, nah itu juga kadang-kadang yang mendorong SDM kita enggan atau kurang mau keluar gitu. Di samping memang requirement memang yang dibutuhkan. Padahal gaji yang ditawarkan di Singapura berapa tinggi kalau dibandingkan dengan Indonesia, tapi leniensi karena kenyamanan hal-hal yang semacam itu yang mungkin yang menyebabkan tenaga kerja kita kurang tergerak untuk keluar, di samping faktor bahasa dan lain-lain. Kalau dilihat jangka panjangnya, kita memang belum punya hitung-hitungan dibandingkan antara benefit sama effort yang kita lakukan. Kita memang belum memiliki banyak data mengenai berapa besarnya, tapi kita yakini bahwa dengan tadi bahwa kita akan terus mendorong bahwa tenaga kerja kita kualitasnya terus ditingkatkan, itu akan membawa dampak yang cukup signifikan baik keluar maupun ke dalam. Tentunya tadi ada beberapa hal yang bisa diisi oleh tenaga kerja asing itu pada level yang mana itu ada di kita. Kalau selama itu memang masih ada orang Indonesianya, itu tidak bisa diisi oleh tenaga kerja asing. Nah, itu dari sisi faktor benefitnya. Milestone-nya, saya sendiri nggak yakin bahwa apakah misalnya kalau dari 12 sektor tadi, 12 sektor percepatan, sektor yang di 8 jasa ini ada 2 sektor yang menjadi target, yaitu kesehatan sama pariwisata. Yang selanjutnya tentunya kita harus persiapkan untuk 6 sektor lainnya, supaya memang milestone secara jelas memang belum ada. Dan milestone yang lebih jelas lagi, apakah akan menyangkut juga yang unskilled labor, itu masih question mark besar juga buat kita, karena itu memang tergantung dari kekuatan negosiasi sebenarnya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kemudian dari Pak Wawan, apakah tidak mengurangi kesempatan kerja di domestik, maksudnya ya Pak ya? Ya, nah kita lihat sekarang kalau dari data tadi ya Pak, mau ada mea, sebenarnya dalam jangka pendek yang paling banyak atau yang mendominasi tenaga kerja asing yang masuk ke sini mana? Cina, Jepang. Itu terkait dengan investasi yang ada di kita. Ya mau nggak mau memang secara umum itu akan mengurangi kesempatan kita, tenaga kerja kita untuk bersaing dengan negara asing. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam jangka pendek itu belum akan semasif itu movement dari tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Kemungkinan jangka menengah dan jangka panjangnya itu yang perlu kita persiapkan, baik dari sisi pendidikan maupun vokasional, pendidikan dari sisi universitas dan lain-lainnya, vokasional dari menengah maupun kementerian terkait. Nah, itu yang perlu kita persiapan. Kalau tidak, memang itu akan menjadikan atau akan mengancam tenaga kerja kita yang ada di dalam. Tapi kita lihat bahwa
hal-hal yang kita perlu lakukan ada di jangka pendek, menengah, dan panjang perlu kita lakukan untuk memitigasi pengurangan kesempatan kerja ini. Kemudian kalau dari sisi TKI apakah ada target-targetnya? Saya rasa sih ada. Dari Kementerian Kemenakkerjaan itu ada target-target berapa banyak TKI yang dikirim ke negara mananya itu mereka memplot itu ada. Mungkin yang lebih berkompeten untuk menjawab dari Pak Harismanto. Kalau seingat saya sih ada. Cuman berapa kenaikannya dan berapa syaratnya apa aja, ya itu yang saya kurang persis tahu. Cuman mungkin yang menjadi himbauan kita bersama bahwa misalnya bagaimana tenaga kerja yang unskilled sekalipun di Filipina itu diberlakukan secara manusiawi sekali karena mereka adalah penghasil devisa. Itu memang terbukti bahwa ini ada cerita ini di imigrasinya kedutaannya kedutaannya Filipina di luar, mereka tuh ya dimanusiawikan bahwa mereka adalah pekerja yang menghasilkan devisa. Di kita yang kebanyakan adalah yang unskilled labor tadi, bagaimana perlakuan kita di luar. Nah itu yang mungkin harus kita tinjau. Kita tuh sebenarnya malu mengakui bahwa mereka adalah penghasil devisa, tapi servis kita ke penghasil devisa ini yang agak kurang maksimal. Bahkan mereka ya agak kurang terlayani dengan baik seperti itu. Nah hal-hal yang semacam itulah memang yang harus kita perbaiki mungkin. Ya, terima kasih. Sebenarnya masih menarik ya diskusi kita. Artinya banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin nanti diskusinya lewat email aja ya. Karena emang MEA ini menarik. Seperti saya sampaikan di awal, sadar tidak sadar kita sudah masuk era MEA saat ini. Artinya ada hal-hal yang terkait dengan MEA yang mesti kita antisipasi ke depannya. Artinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya, menengah dan panjang. Kemudian juga saya melihat bahwa ada masalah regulasi, masalah kebijakan, kemudian juga adalah masalah kondisi supply demand di masing-masing negara, dan itu semua tantangan dan bisa jadi peluang maupun jadi ancaman buat pasar tenaga kerja dalam negeri. Tapi kita kembali ke tujuan awal dari MEA adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam terkait sama investasi ya. Oke, mungkin itu aja mungkin summary ringkas dari saya mengenai mapping MEA MRA di Indonesia di tahun 2015. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Emi yang memberikan banyak informasi dan masukan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada audiens yang aktif, yang berpartisipasi dengan baik dalam diskusi ini, sehingga diskusi bisa berjalan dengan lancar. Akhir kata, selaku moderator, saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.